Malam itu, ia disuruh pergi, tanpa uang, tanpa pamit. Rumah yang ia jaga bertahun-tahun mendadak menutup pintu, seolah keberadaannya adalah kesalahan. Tuduhan datang tanpa bukti, dan tidak ada satupun yang mau mendengarkan penjelasannya. Inilah kisah seseorang yang dipaksa pergi tanpa apa-apa, dan bagaimana hidup mengujinya setelah itu. Ujian itu dimulai tepat di depan pintu rumah yang selama ini ia sebut tempat pulang. Perempuan itu berdiri terpaku, sandal jepitnya miring, satu tangannya menggenggam tas kain lusuh yang bahkan tidak cukup besar untuk menyimpan hidupnya. Lampu teras menyala terang, tapi rasanya lebih dingin dari gelap. Di balik pintu, suara orang-orang yang dulu memanggilnya dengan sebutan keluarga masih terdengar, bukan dengan nada marah, melainkan datar, seolah keputusan ini sudah lama disepakati. Sudah malam. Cepat pergi, kata seseorang dari dalam, tanpa membuka pintu lagi. Ia menelan ludah. Tenggorokannya kering, dadanya sesak. Ia ingin bertanya salahnya di mana, ingin meminta waktu untuk sekadar duduk dan menenangkan diri. Tapi tidak ada ruang untuk itu. Sejak sore tadi, setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya dianggap pembelaan kosong. Setiap air mata dipandang sebagai sandiwara. Padahal ia tidak datang membawa masalah. Ia hanya pulang. Beberapa jam sebelumnya, ia masih membersihkan dapur, memastikan lantai kering, menyiapkan air minum seperti biasa. Tidak ada firasat. Tidak ada tanda. Sampai sebuah tuduhan jatuh begitu saja di hadapannya. Dingin, tajam, dan langsung memojokkannya. Tuduhan yang tidak ia pahami, tapi langsung dipercaya semua orang. Ia sempat tertawa kecil karena kaget. Ia pikir itu lelucon. Tapi wajah-wajah di hadapannya kaku. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang bertanya. Sejak saat itu, ia tahu posisinya berubah. Kalau memang bersih, kenapa kamu diam? Kata seseorang dengan nada menekan. Ia ingin menjawab. Tuhan tahu ia ingin sekali bicara. Tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-katanya dipotong. Suaranya tenggelam oleh prasangka yang sudah lebih dulu mengakar. Diamnya dijadikan bukti. Tangisnya dianggap pengakuan. Dan sekarang, malam telah menelannya. Ia melangkah satu langkah menjauh dari pintu. Lalu berhenti. Menoleh sekali lagi, berharap ada suara yang memanggilnya kembali. Bukan untuk minta maaf. Hanya untuk berkata, tunggu sebentar. Tidak ada. Hanya bunyi kunci diputar dari dalam. Pelan, tapi jelas. Seperti palu terakhir yang memaku kenyataan. Ia tidak membawa uang. Dompet kecilnya tertinggal di kamar. Ia sempat meminta izin mengambilnya, tapi jawabannya singkat, tidak perlu. Kamu pergi saja. Kalimat itu lebih menyakitkan dari bentakan. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah ke jalan kecil di depan rumah. Udara malam lembab membuat kulitnya merinding. Jam di ponselnya menunjukkan hampir tengah malam, dan baterainya tinggal sedikit. Ia menatap layar itu lama-lama, seolah angka bisa memberinya petunjuk kemana harus pergi. Tidak ada. Ia tidak tahu harus ke siapa. Tidak tahu siapa yang masih mau percaya. Orang-orang yang ia jaga perasaannya selama ini, justru menjadi yang pertama melepaskan tangannya. Langkahnya semakin pelan. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Takut kalau berhenti, ia akan benar-benar jatuh. Tangisnya pecah, tapi ia menahannya, hanya membiarkan napasnya bergetar. Di belakangnya, rumah itu tetap berdiri kokoh. Terang. Aman.
seolah tidak pernah mengusir siapapun. Dan di hadapannya, jalan gelap terbentang, membawa satu kenyataan pahit. Malam ini, ia pergi tanpa pamit, bukan karena ingin, tapi karena dipaksa. Dan justru karena itulah, langkah kakinya terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa meter dari rumah itu, ia berhenti. Bukan untuk kembali, tapi karena tubuhnya akhirnya menyerah pada guncangan emosi yang sejak tadi ia tahan. Tangannya gemetar, napasnya pendek-pendek, seolah udara malam ikut menekan dadanya. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Lampu teras masih menyala. Tirai jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang di dalam sana sedang memikirkannya. Rumah itu kini terasa asing. Padahal di sanalah ia bangun pagi, menyapu halaman, memasak untuk orang-orang yang sama. Di sanalah ia menahan capek, menelan kecewa kecil, dan tetap memilih diam demi menjaga suasana. Tapi malam ini, semua kenangan itu seperti dihapus begitu saja, diganti dengan satu label yang membuatnya tak lagi layak berada di dalam. Ia berjalan lagi. Kali ini lebih cepat, seolah ingin menjauh dari rasa perih yang terus mengejarnya. Di ujung gang, suara motor lewat membuatnya tersentak. Ia refleks merapatkan tas kain ke dadanya, gerakan kecil yang menunjukkan betapa rapuh posisinya sekarang. Pikirannya berputar tanpa henti. Tuduhan itu kembali terngiang. Kata-kata yang dilontarkan tanpa bukti. Wajah-wajah yang menatapnya seolah ia orang lain. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaannya. Tidak ada yang peduli apakah ia sanggup keluar malam-malam tanpa uang. Yang mereka inginkan hanya satu, ia pergi. Ia berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Cahaya kekuningan itu memantulkan bayangan tubuhnya di aspal, sendiri, kecil, dan tampak lelah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan yang nyata. Bukan takut gelap, bukan takut orang jahat, tapi takut pada hidup yang tiba-tiba tak memberinya pegangan. Tangannya merogoh saku. Ponsel. Baterai tinggal belasan %. Ia membuka daftar kontak, menatap nama-nama yang selama ini ia percaya. Jarinya berhenti di satu nama. Ia ragu. Lalu menekan panggil. Nada sambung terdengar lama. Terlalu lama. Halo? Suara di seberang terdengar terkejut. Ia menelan air liur. Suaranya hampir tak keluar saat berkata bahwa ia sedang tidak punya tempat. Bahwa ia baru saja diusir. Bahwa ia hanya butuh singgah sebentar. Hening. Maaf ya, aku lagi nggak bisa. Kamu tahu sendiri situasiku, jawab suara itu akhirnya, pelan tapi tegas. Panggilan terputus. Ia menatap layar ponsel yang kembali gelap. Ia mencoba lagi. Nama lain. Kali ini bahkan tidak diangkat. Nama berikutnya mengirim pesan singkat. Maaf, jangan libatkan aku. Satu persatu harapan runtuh, tanpa suara. Dadanya sesak. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia menunduk, membiarkan bahunya bergetar. Tidak ada yang menepuk punggungnya. Tidak ada yang bertanya kenapa. Lampu jalan menjadi satu-satunya saksi. Ia tidak menyangka akan merasa sejauh ini terasing. Bukan hanya dari rumah, tapi dari orang-orang yang selama ini ia jaga perasaannya. Malam ini ia belajar bahwa kebaikan tidak selalu diingat ketika seseorang diputuskan bersalah tanpa pembelaan. Ia duduk di pinggir trotoar. Aspal dingin menembus kain tipis celananya. Angin malam membawa bau tanah dan debu. Ia memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia bertanya,
Bukan kenapa mereka melakukan ini, tapi kenapa begitu mudah bagi mereka untuk percaya, tanpa sekalipun menoleh ke arah dirinya. Waktu berjalan pelan. Terlalu pelan untuk seseorang yang tidak tahu harus kemana. Baterai ponselnya semakin menipis. Ia mematikannya, menyimpan di tas, seolah ingin menghemat bukan hanya daya, tapi juga harapan. Di kejauhan, rumah-rumah tampak hangat. Lampu menyala. Terdengar suara televisi. Tawa kecil. Kehidupan yang terasa sangat jauh dari dirinya sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam. Menyeka air mata dengan punggung tangan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan malam ini selain bertahan. Karena satu hal mulai ia sadari dengan pahit. Bukan hanya rumah yang menolaknya, malam ini dunia pun seolah ikut berpaling. Ia berdiri lagi setelah duduk terlalu lama di pinggir trotoar. Kakinya kesemutan, tapi ia memaksa melangkah. Diam bukan lagi pilihan, karena jika ia berhenti terlalu lama, pikirannya akan lebih dulu menghancurkan dirinya. Malam semakin larut. Jalanan mulai sepi. Hanya sesekali kendaraan lewat, lalu menghilang. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti arah lampu-lampu yang masih menyala. Dalam kepalanya, suara tuduhan itu terus berputar, seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Kalimat yang diucapkan dengan yakin, tanpa keraguan, tanpa bukti. Kalimat yang langsung mengubah posisinya dari anggota keluarga menjadi orang asing. Yang paling menyakitkan bukan isi tuduhan itu, melainkan cara semua orang langsung percaya. Ia teringat satu momen yang tidak bisa ia lupakan. Saat ia mencoba menjelaskan, suaranya bergetar, matanya memohon agar setidaknya satu orang mau mendengarkan. Tapi sebelum kalimatnya selesai, seseorang memotong dengan nada sinis. Sudah, tidak usah bertele-tele. Semua sudah jelas. Jelas bagi mereka. Tidak pernah jelas bagi dirinya. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang sudah hampir tutup. Lampu neon berkedip, pemiliknya sibuk membereskan dagangan. Perutnya terasa perih. Sejak sore, ia belum makan apapun. Ia menelan ludah, menimbang-nimbang, lalu mendekat dengan langkah ragu. "Bu, masih ada air minum?" tanyanya pelan. Perempuan di warung itu menoleh. Menatap wajahnya sebentar, lalu mengangguk tanpa banyak bicara. Ia menerima botol air itu dengan tangan gemetar. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada tatapan mencurigakan. Hanya transaksi singkat yang terasa lebih manusiawi dari apapun yang ia terima malam ini. Ia duduk di bangku kayu di samping warung. Meneguk air perlahan, seolah takut botol itu akan habis terlalu cepat. Dalam hening itu, pikirannya kembali melayang pada satu hal yang terus mengganjal. Mengapa tidak ada satupun yang mau mendengarkan versinya? Ia tidak pernah diberi ruang untuk membela diri. Setiap kali ia diam, mereka menganggapnya mengaku. Saat ia menangis, mereka menyebutnya manipulatif. Ia terjebak dalam posisi yang salah apapun yang ia lakukan. Pemilik warung menutup pintu rolling perlahan. "Mbak, saya mau tutup," katanya singkat, tanpa nada mengusir, tapi cukup jelas. Ia mengangguk. Berdiri. Mengucapkan terima kasih dengan suara hampir tidak terdengar. Warung itu gelap kembali, meninggalkannya sendirian di bawah lampu jalan yang semakin redup. Ia menatap langit. Awan gelap menutup bintang. Rasanya pas. Malam ini tidak memberi apapun selain kebingungan. Langkahnya melambat. Kelelahan fisik mulai mengejar, tapi yang lebih berat adalah lelah menjelaskan diri di hadapan orang-orang yang tidak ingin mengerti. Ia menyadari sesuatu dengan pahit,
bahwa sejak tuduhan itu muncul, identitasnya telah direnggut. Ia tidak lagi dilihat sebagai dirinya, melainkan sebagai cerita versi orang lain. Ia berhenti lagi. Kali ini di depan papan pengumuman kecil di pinggir jalan. Terpampang iklan kamar kos. Nomor telepon tertera, tapi ia tahu percuma. Tanpa uang, bahkan tempat singgah pun terasa mustahil. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak menyeka. Biarlah. Tidak ada yang melihat. Dalam kepalanya, ia membayangkan wajah-wajah di rumah itu. Wajah yang tadi siang masih bercanda, kini menutup pintu rapat-rapat. Ia bertanya dalam hati, apakah mereka akan tidur nyenyak malam ini? Apakah mereka akan ingat bahwa seseorang yang pernah mereka sebut keluarga kini tidak tahu harus tidur di mana? Ia menghela napas panjang. Rasa marah sempat muncul, tapi segera padam. Yang tersisa hanya lelah dan kosong. Dan di tengah kekosongan itu, ia membuat satu keputusan kecil, bukan untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk bertahan hidup sampai pagi. Karena satu hal mulai ia pahami dengan jelas malam ini. Ketika tuduhan berbicara lebih keras dari kebenaran, yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan, meski tanpa suara. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya saat langkahnya melambat di ujung jalan. Ia menyadari betapa ironisnya keadaan ini, ia dipaksa pergi karena dituduh, tapi juga dipaksa diam karena siapapun tak mau mendengarkan. Malam semakin menekan, dan rasa dingin bukan lagi datang dari udara, melainkan dari kenyataan bahwa tidak ada satu pintu pun yang benar-benar terbuka untuknya. Ia berhenti di depan sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Bukan rumah asing. Ia mengenalnya. Pernah beberapa kali datang ke sini, tertawa di ruang tamu, berbagi cerita ringan. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mengetuk pintu itu pelan. Tidak keras. Tidak memaksa. Beberapa detik berlalu. Tirai jendela bergeser sedikit. Ada mata yang mengintip, mengenalinya, lalu segera menjauh. Lampu ruang tamu diredupkan. Tidak ada suara langkah mendekat. Tidak ada kata maaf. Ia tersenyum pahit. Bahkan sebelum ia menjelaskan apapun, keputusan sudah dibuat. Langkahnya mundur. Dadanya bergetar, tapi ia memaksa kakinya tetap bergerak. Malam ini, ia belajar bahwa penolakan tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata kasar. Kadang, penolakan hadir dalam keheningan yang disengaja. Ia terus berjalan sampai akhirnya tiba di depan sebuah pos ronda kosong. Bangku kayu di dalamnya terlihat usang, tapi setidaknya terlindung dari angin. Ia duduk perlahan, memeluk tas kainnya seperti benda itu adalah satu-satunya yang masih ia miliki. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Waktu terasa tidak bergerak, seolah sengaja membiarkannya tenggelam lebih dalam. Pikirannya kembali pada satu pertanyaan yang sejak tadi ia hindari. Bagaimana semua ini bisa terjadi secepat ini? Sore tadi, ia masih berada di dalam rumah. Masih punya kamar. Masih punya tempat tidur. Lalu satu tuduhan jatuh, disusul bisik-bisik, tatapan berubah, dan kalimat yang tidak pernah ia bayangkan akan ia dengar, "Kamu sebaiknya pergi." Yang membuat dadanya semakin sesak adalah kenyataan bahwa tidak ada yang benar-benar marah padanya. Mereka hanya yakin. Yakin bahwa ia bersalah, tanpa perlu memastikan. Keyakinan itu yang mengunci semua pintu. Ia menunduk, menahan tangis yang kembali mengancam. Air matanya jatuh ke punggung tangannya. Ia mengusapnya cepat-cepat, bukan karena malu, tapi karena takut jika ia mulai menangis lebih keras, ia tidak akan bisa berhenti. Dari kejauhan, terdengar suara tawa beberapa orang yang lewat.
Kehidupan tetap berjalan, tanpa peduli pada satu orang yang sedang kehilangan segalanya. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Seolah dunia terlalu luas untuk seseorang yang tidak punya tempat pulang. Ia mengeluarkan ponselnya lagi. Baterai tinggal sedikit. Ada satu pesan masuk, bukan balasan, melainkan kabar singkat yang beredar di grup keluarga. Ia membaca dengan jantung berdegup kencang. Isi pesan itu membuat napasnya tertahan. Tuduhan itu sudah menyebar. Diceritakan dengan versi yang lebih buruk. Lebih tajam. Lebih menyudutkan. Ia tidak disebut namanya, tapi cukup jelas siapa yang dimaksud. Dadanya terasa diremas. Bahkan ketika ia sudah pergi, cerita tentang dirinya masih terus beredar, menutup kemungkinan untuk kembali. Ia mematikan layar ponsel. Tangannya bergetar hebat. Dalam satu malam, bukan hanya rumah yang hilang, tapi juga reputasi, kepercayaan, dan rasa aman. Semua direnggut tanpa perlawanan yang adil. Ia menyandarkan kepala ke dinding pos ronda. Menatap langit yang gelap. Tidak ada bintang. Tidak ada petunjuk. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar berat. Namun di tengah rasa hancur itu, satu kesadaran mulai muncul pelan-pelan. Jika semua pintu tertutup, jika semua orang memilih berpaling, maka ia tidak bisa lagi berharap pada belas kasihan siapapun. Bertahan bukan lagi pilihan, itu keharusan. Ia menarik napas panjang. Mengencangkan pelukan pada tas kainnya. Mungkin malam ini ia tidak punya tempat yang aman. Mungkin ia harus menunggu pagi di bangku keras ini. Tapi setidaknya, ia masih hidup. Masih bisa melangkah. Dan di tengah gelap yang menekan itu, ia berbisik dalam hati, tidak untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri, bahwa meski semua pintu dikunci dari luar, ia tidak boleh mengunci dirinya dari harapan. Karena besok, tekanan belum tentu berkurang. Fitnah bisa saja semakin keras. Tapi malam ini, ia bertahan. Diam. Lelah. Dan masih berdiri, meski tanpa suara. Ia mengulang kalimat itu dalam hatinya saat fajar belum juga datang. Bangku pos ronda terasa semakin keras, dinginnya merambat sampai ke tulang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya menolak istirahat. Setiap kali matanya terpejam, wajah-wajah yang menutup pintu kembali muncul. Tatapan ragu. Tatapan yakin bahwa ia bersalah. Ia berdiri perlahan ketika langit mulai berubah warna. Abu-abu pucat. Pagi yang tidak membawa kelegaan, hanya menandai bahwa ia berhasil melewati satu malam tanpa tempat pulang. Ia merapikan bajunya yang kusut, menyampirkan tas kain ke bahu, lalu melangkah pergi sebelum orang-orang mulai lalu lalang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Langkah pertamanya pagi itu adalah mencari orang-orang yang pernah menyebutnya teman. Bukan untuk mengadu. Bukan untuk meminta dibela. Ia hanya butuh satu orang yang mau mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir. Ia mengetuk pintu sebuah rumah sederhana. Seorang perempuan seusianya membuka pintu setengah. Wajahnya terkejut, lalu berubah ragu. "Kamu, kenapa kesini?" tanyanya pelan. Ia menjawab jujur. Bahwa ia tidak punya tempat. Bahwa ia diusir malam tadi. Bahwa tuduhan itu tidak benar. Kalimatnya pendek-pendek, karena tenggorokannya tercekat. Perempuan itu menghela napas, menoleh ke dalam rumah, lalu kembali menatapnya dengan mata yang tidak lagi hangat. "Aku nggak enak kalau harus terlibat. Maaf ya. Ini urusan keluargamu." Pintu ditutup pelan, tapi cukup kuat untuk membuat dadanya runtuh lagi.
Ia berdiri lama di depan rumah itu, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Kata maaf terasa kosong jika diikuti dengan penolakan. Ia melanjutkan langkah ke rumah berikutnya. Dan berikutnya lagi. Jawabannya berbeda-beda, tapi maknanya sama. Ada yang pura-pura tidak ada di rumah. Ada yang berkata singkat bahwa mereka sudah mendengar ceritanya. Ada yang menyarankan agar ia introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain. Tidak satu pun bertanya bagaimana keadaannya malam tadi. Ia menyadari sesuatu yang pahit, fitnah lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Dan ketika cerita itu sudah membentuk citra, orang-orang memilih aman, menjauh, agar tidak ikut terseret. Siang menjelang. Matahari mulai terasa menyengat. Perutnya kembali perih. Ia duduk di pinggir taman kecil, meneguk air yang tersisa di botolnya. Anak-anak berlari, tertawa, ditemani orang tua mereka. Pemandangan itu menusuk perasaannya. Bukan karena iri, tapi karena ia merasa seperti orang asing di dunia yang sama. Ponselnya kembali menyala. Ia memberanikan diri membuka pesan. Beberapa nama yang ia hubungi semalam akhirnya membalas, bukan dengan tawaran bantuan, melainkan dengan peringatan. Ada yang menyuruhnya jangan bikin masalah baru. Ada yang menasihatinya untuk menghilang dulu. Menghilang. Seolah keberadaannya adalah masalah. Ia menutup mata. Napasnya bergetar. Ia tidak membalas satu pun pesan itu. Tidak ada gunanya. Penjelasan hanya akan menjadi bahan baru untuk disalahpahami. Saat itulah ia menerima satu panggilan tak terduga. Nomor tidak dikenal. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di seberang terdengar formal, dingin. Menyebut namanya dengan lengkap. Menanyakan kabar singkat, lalu masuk ke inti persoalan tentang tuduhan yang kini menjadi pembicaraan. Nada bicaranya seperti orang yang sudah menarik kesimpulan, hanya ingin mengonfirmasi. Ia mencoba menjelaskan. Lagi. Dengan suara lebih tenang dari yang ia kira ia mampu. Tapi belum selesai, suara itu memotong. Baik. Kami hanya ingin mengingatkan agar kamu tidak membuat situasi semakin rumit. Panggilan berakhir. Ia menatap layar ponsel kosong itu lama. Rasanya seperti berdiri di tengah kerumunan yang semuanya menunjuk ke arahnya, sementara ia tidak punya tempat bersembunyi. Semua orang seolah sepakat untuk tidak berdiri di sisinya. Ia bangkit dari bangku taman. Melangkah tanpa tujuan yang jelas. Bahunya merosot, bukan karena lelah berjalan, tapi karena beban pandangan orang lain yang kini ia bawa kemanapun. Hari itu, ia belajar satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bahwa kehilangan rumah bisa terasa ringan dibanding kehilangan kepercayaan orang-orang. Dan saat matahari mulai condong ke barat, ia menyadari tekanan belum selesai. Fitnah belum berhenti. Dan orang-orang yang berpaling hari ini mungkin tidak akan kembali menoleh besok. Namun di balik semua itu, satu tekad kecil mulai tumbuh. Jika ia tidak punya siapapun untuk bersandar, maka ia harus berdiri dengan kakinya sendiri. Bukan untuk membuktikan apapun pada mereka, melainkan agar ia tidak hancur oleh pilihan mereka. Karena dunia boleh berpaling. Tapi ia tidak boleh runtuh. Kalimat itu ia ucapkan berulang kali di dalam hati, seperti mantra rapuh yang berusaha ia percayai sendiri. Ia terus berjalan menyusuri jalanan yang semakin ramai, meski langkahnya terasa kosong. Matahari sore menyengat kulitnya, tapi panas itu kalah menyakitkan dibanding perasaan terjepit yang semakin kuat di dadanya. Ia tahu, sejak pagi tadi,
sesuatu telah berubah. Tatapan orang-orang di sekitarnya berbeda. Ada yang mengenalinya. Ada yang berbisik saat ia lewat. Ada pula yang sengaja menyingkir, seolah keberadaannya membawa masalah. Ia tidak perlu mendengar kata-kata mereka untuk tahu, cerita tentang dirinya telah sampai kemana-mana. Ia berhenti di depan sebuah toko kecil, berniat bertanya tentang pekerjaan sementara. Apa saja? Menyapu, mencuci, mengangkat barang. Ia masuk dengan langkah ragu, menyapa pemilik toko dengan senyum tipis yang dipaksakan. Pemilik toko itu menatapnya lama, terlalu lama. Lalu berkata pelan tapi tegas, "Maaf, saya nggak bisa terima orang baru sekarang." Nada suaranya bukan sekadar menolak. Ada kehati-hatian. Ada jarak. Seolah keputusan itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang siapa dirinya sekarang. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu keluar. Dadanya terasa semakin sempit. Bukan karena ditolak, penolakan sudah menjadi hal biasa hari ini, melainkan karena ia mulai sadar bahwa ruang geraknya semakin menyempit. Bukan hanya rumah yang hilang. Kesempatan pun ikut tertutup. Ia duduk di halte bus yang sepi. Menatap kendaraan yang lewat, membawa orang-orang dengan tujuan jelas. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk, kali ini dari nomor yang ia kenal betul. Salah satu orang di rumah itu. Pesan itu singkat. Dingin. Isinya bukan permintaan maaf, melainkan peringatan. Ia diminta tidak menghubungi siapapun lagi. Tidak datang ke tempat manapun yang berkaitan dengan keluarga itu. Biar masalahnya nggak makin besar, begitu bunyinya. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Ia tidak membalas. Apapun yang ia katakan akan dianggap salah. Jika ia diam, ia disalahkan. Jika ia bicara, ia dianggap memperkeruh. Ia terjebak di ruang sempit tanpa pintu keluar. Langit mulai berubah warna. Sore merambat menuju malam. Rasa takut yang kemarin menemaninya kembali muncul, kali ini lebih nyata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, di mana ia akan tidur malam ini. Bangku taman tidak selalu aman. Pos ronda tidak selalu kosong. Ia bangkit dari halte, melangkah menyusuri jalan menuju daerah yang lebih ramai, berharap keramaian bisa memberinya rasa aman. Namun justru di sanalah tekanan itu semakin terasa. Ia melihat seseorang yang ia kenal dari kejauhan. Orang itu juga melihatnya. Mata mereka bertemu sepersekian detik, cukup untuk mengenali. Lalu orang itu berpaling cepat, berpura-pura sibuk. Ia berhenti melangkah. Dadanya berdenyut nyeri. Bukan marah yang ia rasakan. Bukan juga ingin membalas. Hanya satu rasa yang semakin menguat, ia sedang didorong keluar dari hidupnya sendiri, pelan-pelan tapi pasti. Ia melanjutkan langkah dengan kepala tertunduk. Di satu sudut jalan, ia melihat papan pengumuman kecil. Ada tulisan tentang lowongan kerja harian. Ia mendekat, membaca dengan saksama. Nomor kontak tercantum. Harapan kecil muncul, lalu segera disusul rasa ragu. Apakah ia masih punya kesempatan? Ataukah cerita tentang dirinya sudah lebih dulu sampai? Ia menyimpan nomor itu, meski tidak langsung menelepon. Hatinya belum siap untuk satu penolakan lagi. Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala. Perutnya kosong. Kepalanya pusing. Ia duduk di pinggir trotoar, menatap sepatunya yang berdebu. Dalam diam, ia menyadari betapa cepat hidup bisa berubah. Dalam hitungan jam,
Seseorang bisa kehilangan segalanya tanpa sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Air mata kembali menggenang, tapi ia menahannya. Ia terlalu lelah untuk menangis. Terlalu letih untuk membela diri. Yang ia butuhkan sekarang bukan pembenaran, melainkan satu malam yang aman. Satu ruang kecil untuk bernafas. Ia mengangkat kepala, menatap lurus ke depan. Tidak ada janji bahwa besok akan lebih baik. Tidak ada jaminan bahwa kebenaran akan segera muncul. Tapi satu hal ia pegang erat, ia masih bernapas. Masih berdiri. Dan meski tekanan terus menyempit, meski dunia seakan bersekongkol mendorongnya ke sudut, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan runtuh malam ini. Karena jika ia jatuh sekarang, maka semua tuduhan itu benar-benar akan menang. Kesadaran itulah yang membuatnya tetap berdiri beberapa detik lebih lama, sebelum akhirnya tubuhnya menyerah. Ia duduk perlahan di pinggir trotoar yang dingin, tepat di bawah lampu jalan yang cahayanya berkedip-kedip. Bukan karena ia ingin berhenti, tapi karena kakinya tidak lagi sanggup menyangga beban yang tak kasat mata ini. Malam datang lebih cepat dari yang ia duga. Suara kendaraan mulai berkurang, digantikan oleh kesunyian yang menekan. Ia memeluk tas kainnya erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang berharga, padahal isinya hanya beberapa pakaian dan barang kecil yang tersisa dari hidup lamanya. Di titik itu, ia tidak lagi merasa marah. Tidak juga ingin berteriak. Yang ada hanya kelelahan yang begitu dalam, sampai-sampai air mata pun terasa berat untuk jatuh. Ia menatap kosong ke depan, pikirannya melayang pada satu pertanyaan sederhana yang terus berputar. Salahku apa? Ia sudah mengulang kejadian itu berkali-kali di kepalanya. Mencari celah, mencari kesalahan, mencari satu momen di mana ia mungkin pantas diperlakukan seperti ini. Tapi tidak ada. Ia hanya berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dengan orang-orang yang memilih percaya pada cerita yang lebih mudah diterima. Angin malam berhembus, membuatnya merapatkan jaket tipis yang ia kenakan. Perutnya kembali melilit, tapi ia tidak punya apapun untuk dimakan. Ia hanya meneguk sisa air di botolnya, membiarkannya mengalir pelan, seperti mencoba menenangkan sesuatu di dalam dirinya yang terus bergejolak. Dari kejauhan, terdengar suara tawa sekelompok orang. Mereka lewat, tidak menoleh, tidak peduli. Ia merasa seperti bayangan, ada, tapi tidak dianggap. Perasaan itu menusuk lebih tajam daripada tuduhan manapun. Karena di saat seperti ini, yang paling ia butuhkan hanyalah diakui sebagai manusia yang sedang terluka. Ia menyandarkan punggungnya ke tiang lampu. Menutup mata. Untuk beberapa detik, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Di sanalah, di titik terendah itu, ia akhirnya mengizinkan dirinya untuk rapuh. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan tangisannya meledak, tapi tetesan pelan yang terus mengalir, seolah tubuhnya sedang menguras sisa kekuatan yang ia punya. Bahunya bergetar, napasnya tersengal, tapi ia tetap berusaha menahan suara. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia tidak ingin dilihat sebagai masalah lagi. Dalam kepalanya, terlintas bayangan wajahnya sendiri di cermin, wajah yang kini tampak asing. Mata yang sayu. Tatapan yang kehilangan arah. Ia hampir tidak mengenali dirinya. Orang yang dulu ia kenal sebagai kuat, sabar, dan selalu berusaha mengalah, kini duduk sendirian di pinggir jalan, tanpa kepastian. Ia membuka mata perlahan. Menatap langit yang gelap. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Seolah semesta pun sedang menutup mata darinya. Di momen itu, untuk pertama kalinya, sebuah pikiran yang menakutkan muncul,
Bagaimana jika ia tidak sanggup lagi? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Ia menunduk, menekan telapak tangannya ke dada, mencoba menenangkan napas. Ia tahu pikiran itu berbahaya. Ia tahu jika ia membiarkannya tumbuh, ia bisa benar-benar tenggelam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengangkat kepala. Menghirup udara dalam-dalam. Lalu menghembuskannya perlahan. Ia mengulanginya beberapa kali, seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Ia tidak boleh berhenti di sini. Bukan karena ia yakin besok akan lebih baik. Bukan karena ia percaya orang-orang akan berubah. Tapi karena jika ia menyerah sekarang, maka semua yang ia lalui akan berakhir tanpa makna. Semua rasa sakit ini akan sia-sia. Ia berdiri lagi, meski lututnya masih gemetar. Lampu jalan itu menjadi saksi langkah kecilnya menjauh dari tempat ia hampir runtuh. Tidak ada tujuan yang jelas. Tidak ada rencana besar. Hanya satu niat sederhana, bertahan sampai pagi. Karena di tepi kehancuran ini, ia akhirnya mengerti bahwa hidup tidak selalu menuntut kita untuk menang. Kadang, hidup hanya meminta satu hal. Jangan berhenti bernapas hari ini. Kalimat itu terus ia ulangi di dalam kepalanya saat langkahnya menjauh dari lampu jalan yang tadi menjadi saksi kejatuhannya. Ia berjalan pelan, hampir terseret, seperti seseorang yang baru saja lolos dari sesuatu yang nyaris menelannya bulat-bulat. Dadanya masih terasa sesak, tapi setidaknya napasnya sudah kembali teratur. Malam semakin larut. Kota yang tadi ramai kini mulai sepi. Toko-toko menutup pintu, suara kendaraan berkurang, dan dunia seolah mengecil hanya untuk dirinya seorang. Ia berhenti di depan kaca etalase sebuah toko yang gelap. Tanpa sengaja, bayangannya sendiri memantul di sana. Ia menatap sosok itu lama. Perempuan dengan rambut kusut, mata sembab, dan bahu yang tampak merosot. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang tampak seperti seseorang yang pantas dicurigai, apalagi disingkirkan. Tapi entah bagaimana, sosok inilah yang kini dipandang sebagai masalah oleh begitu banyak orang. Dadanya kembali perih. Ia teringat bagaimana dulu ia menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga perasaan orang lain. Ia mengalah berkali-kali, memilih diam saat disakiti kecil-kecilan, karena ia percaya satu hal, jika ia cukup baik, maka ia akan diterima. Ternyata ia salah. Harga diri itu tidak runtuh karena diusir. Tidak juga karena tidur di luar. Harga dirinya terluka justru karena satu hal yang lebih dalam, ia tidak dipercaya. Semua kebaikan yang pernah ia lakukan seolah menguap, kalah oleh satu cerita yang belum tentu benar. Ia melanjutkan langkah, melewati deretan rumah yang sunyi. Di balik pagar-pagar itu, ada orang-orang yang sedang tidur nyenyak. Orang-orang yang tidak perlu mempertanyakan apakah mereka pantas berada di tempat mereka sekarang. Ia bertanya dalam hati, apakah rasa aman memang semahal itu? Ia berhenti lagi. Kali ini di depan mushola kecil yang lampunya masih menyala redup. Pintu tidak terkunci. Ia masuk perlahan, duduk di sudut, menundukkan kepala. Tempat itu sunyi, bersih, dan terasa netral, tidak menghakimi, tidak menanyai. Di sana, untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa kecil. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak menahannya. Tidak juga menyekanya cepat-cepat. Ia membiarkan semuanya keluar, seperti air yang akhirnya menemukan celah setelah lama tertahan. Tangisnya tertahan, tapi cukup untuk membuat bahunya bergetar pelan. Ia tidak menangisi rumah yang hilang. Ia menangisi dirinya sendiri.
Dirinya yang merasa gagal menjaga kepercayaan. Dirinya yang merasa tidak cukup berharga untuk dibela. Dirinya yang kini harus mengumpulkan sisa-sisa keberanian hanya untuk bertahan satu malam lagi. Dalam diam itu, sebuah kesadaran pahit muncul. Mungkin yang paling ia butuhkan sekarang bukan pembuktian, tapi penerimaan. Bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Bahwa ia boleh terluka. Bahwa ia boleh lemah. Bahwa ia tidak harus selalu kuat agar pantas dihargai. Ia mengusap wajahnya perlahan. Menarik napas panjang. Hatinya masih sakit, tapi ada sesuatu yang sedikit berubah. Ia mulai lelah menyalahkan dirinya atas keputusan orang lain. Ia mulai sadar bahwa tidak semua pengkhianatan terjadi karena kesalahan korban. Waktu berjalan pelan. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Yang ia tahu, malam hampir habis. Fajar akan datang, membawa hari baru yang belum ia kenal. Entah lebih baik atau lebih berat. Saat ia berdiri untuk pergi, kakinya masih gemetar. Tapi punggungnya sedikit lebih tegak. Bukan karena ia sudah sembuh, melainkan karena ia tidak ingin kehilangan satu hal lagi, rasa hormat pada dirinya sendiri. Ia melangkah keluar dari musola itu dengan langkah pelan namun mantap. Luka di dadanya belum hilang. Harga dirinya masih terasa perih. Tapi di balik semua itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Jika dunia memilih merendahkannya, maka ia tidak boleh ikut melakukannya pada dirinya sendiri. Karena malam ini telah mengajarinya satu hal yang pahit namun penting. Harga diri bisa dilukai oleh orang lain. Tapi hanya ia sendiri yang bisa memutuskan. Apakah luka itu akan menghancurkannya? Atau justru membuatnya bertahan? Kalimat itu belum sepenuhnya ia yakini, tapi ia pegang erat seperti pegangan terakhir saat hampir tenggelam. Ia melangkah menjauh dari musola kecil itu ketika udara dini hari mulai terasa lebih dingin. Jalanan benar-benar sepi sekarang. Tidak ada lagi suara kendaraan. Tidak ada langkah kaki lain. Hanya ia dan bayangannya sendiri yang memanjang di bawah lampu jalan. Tubuhnya lelah luar biasa. Setiap sendi terasa berat, setiap langkah seperti memaksa diri untuk tidak roboh. Ia sadar, malam ini belum selesai. Ia belum punya tempat untuk tidur. Dan pikiran itu membuat dadanya kembali mengencang. Ia menemukan bangku panjang di sebuah taman kecil yang gelap. Tidak nyaman. Tidak aman. Tapi setidaknya ia bisa duduk. Ia rebahkan tubuhnya perlahan, memeluk tas kain di dada, menjadikannya bantal darurat. Matanya menatap langit yang gelap, kosong, tanpa bintang. Malam ini benar-benar terasa panjang, seolah waktu sengaja melambat untuk mengujinya. Suara kecil di kepalanya mulai berbicara lagi. Suara yang mempertanyakan segalanya. Mengapa ia tidak melawan lebih keras? Mengapa ia terlalu percaya? Mengapa ia tidak melihat tanda-tandanya sejak awal? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa henti, menusuk saat ia paling rapuh. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi setiap kali hampir terlelap, bayangan pintu yang ditutup itu kembali muncul. Suara kunci yang diputar. Tatapan orang-orang yang memilih percaya pada cerita orang lain. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya kembali pendek. Ia duduk lagi, memeluk lutut. Rasa takut menyergap, bukan takut pada orang asing, tapi pada hari esok. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi saat matahari terbit. Ia tidak tahu apakah ia masih sanggup bangun dan berjalan lagi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa berada di titik paling bawah. Bukan karena ia tidak punya apa-apa,
tapi karena ia merasa tidak punya siapa-siapa. Perasaan itu lebih dingin dari udara malam. Lebih menyakitkan dari lapar. Air matanya kembali jatuh. Kali ini lebih pelan, lebih sunyi. Tangisan orang yang sudah terlalu lelah untuk berteriak. Ia menyeka pipinya perlahan, menahan isak agar tidak terdengar. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia tidak ingin ditanya. Ia tidak ingin diusir dari bangku ini juga. Waktu berjalan sangat lambat. Ia tidak tahu sudah berapa jam berlalu. Yang ia tahu, tubuhnya mulai menggigil. Ia merapatkan jaket tipisnya, meski tidak banyak membantu. Ia menggosok-gosok lengannya sendiri, berusaha menghangatkan diri. Di tengah kelelahan itu, sebuah pikiran muncul, bukan tentang menyerah, tapi tentang betapa rapuhnya manusia saat sendirian. Betapa mudahnya hidup menjatuhkan seseorang yang tidak punya tempat berlindung. Ia merasa kecil, nyaris tak terlihat, seperti noda yang bisa dihapus begitu saja. Namun justru di saat itulah, sesuatu di dalam dirinya bergerak pelan. Bukan harapan besar. Bukan keyakinan kuat. Hanya satu keinginan sederhana, ia ingin hidup. Ia ingin melewati malam ini. Ia ingin melihat matahari terbit, meski belum tahu apa yang akan dibawanya. Ia mengangkat kepala, menatap garis langit yang mulai sedikit berubah warna. Sangat tipis. Hampir tidak terlihat. Tapi itu cukup untuk membuat dadanya bergetar pelan. Tanda bahwa waktu bergerak. Bahwa malam, seberapapun panjangnya, tidak abadi. Ia berdiri perlahan, meski tubuhnya terasa kaku. Ia tidak pergi kemana-mana, hanya berdiri agar tidak tertidur di bangku itu. Ia menggerakkan kaki, menjaga kesadaran. Bertahan dengan cara paling sederhana. Malam ini telah mengikis banyak hal darinya, rasa aman, kepercayaan, dan sebagian besar kekuatannya. Tapi ia menyadari satu hal penting di ujung malam terpanjang itu. Ia masih ada. Dan selama ia masih ada, selama ia masih bisa berdiri meski gemetar, maka cerita ini belum selesai. Belum berakhir di titik terendah ini. Kalimat itu masih menggantung di benaknya ketika cahaya pagi akhirnya benar-benar muncul. Langit yang tadinya gelap perlahan memucat, memberi warna tipis yang sulit dijelaskan, bukan cerah, tapi cukup untuk menandakan bahwa ia berhasil melewati satu malam paling berat dalam hidupnya. Ia berdiri dengan tubuh kaku. Kakinya pegal, punggungnya nyeri, dan kepalanya terasa ringan seperti habis menahan tangis terlalu lama. Namun ada satu hal yang berbeda pagi ini, rasa takutnya tidak lagi setajam semalam. Lelah, iya. Kosong, masih. Tapi ia hidup. Dan itu sudah lebih dari yang ia kira bisa ia capai tadi malam. Ia melangkah pelan meninggalkan taman kecil itu, menyusuri jalan yang mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat bekerja. Wajah-wajah itu tampak biasa. Ada yang mengantuk, ada yang terburu-buru. Tidak ada yang tahu bahwa di antara mereka, ada seseorang yang baru saja bertahan dari malam yang hampir menghancurkannya. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang baru buka. Bau kopi dan gorengan hangat menyelinap ke hidungnya, membuat perutnya yang kosong bergejolak. Ia menelan ludah, ragu untuk masuk. Uang tidak ada. Harga dirinya pun masih rapuh. Namun sebelum ia benar-benar berpaling, suara seorang perempuan paruh baya memanggil dari dalam warung. "Mbak, mau duduk?" Kelihatannya capek. Ia terkejut. Menoleh. Tatapan perempuan itu tidak curiga. Tidak menghakimi. Hanya lelah yang mengenali lelah. Ia masuk dengan langkah ragu. Duduk di bangku kayu dekat jendela.
Tangannya gemetar saat ia menaruh tas di lantai. Ia belum berkata apa-apa ketika secangkir air hangat diletakkan di depannya. "Minum dulu." "Gratis?" kata perempuan itu singkat. Dadanya langsung terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang tiba-tiba datang tanpa ia minta. Ia mengangguk, menunduk, lalu meneguk air itu perlahan. Hangatnya menjalar ke tenggorokan, ke dada, ke tempat yang sejak tadi malam terasa kosong. Perempuan itu tidak bertanya. Tidak menanyakan kenapa ia terlihat kusut, atau dari mana ia datang. Ia hanya kembali ke dapurnya, membiarkan ia duduk dalam hening yang tidak canggung. Beberapa menit berlalu. Ia akhirnya mengangkat kepala, mengucapkan terima kasih dengan suara serak. Perempuan itu tersenyum kecil. "Kadang orang cuma butuh duduk sebentar," katanya pelan, seolah tahu lebih banyak dari yang diucapkan. Kalimat itu membuat air mata kembali menggenang, tapi kali ini ia tidak jatuh. Setelah cukup menguatkan diri, ia pamit. Perempuan itu menyelipkan sebungkus kecil gorengan ke dalam tasnya tanpa banyak bicara. Ia ingin menolak, tapi tangan itu sudah lebih dulu menutup tasnya. "Buat di jalan," katanya singkat. Ia keluar dari warung itu dengan langkah pelan. Matahari sudah naik sedikit. Dunia kembali berjalan. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ia berjalan lebih jauh, menuju tempat umum yang ramai. Di sana, ia duduk di bangku panjang, membuka ponselnya yang hampir kehabisan baterai. Sebuah pesan masuk. Bukan permintaan maaf. Bukan pembelaan. Tapi sebuah informasi kecil tentang seseorang yang mulai mempertanyakan cerita yang beredar. Tentang kebohongan yang tidak sepenuhnya rapi. Dadanya berdebar. Tidak karena senang, tapi karena terkejut. Kebenaran itu belum muncul, tapi retaknya mulai terasa. Ia mematikan ponsel. Menyimpan tasnya rapi. Ia belum siap berharap terlalu banyak. Tapi pagi ini mengajarinya satu hal penting, tidak semua orang ingin menghakimi. Tidak semua pintu tertutup rapat. Dan di antara malam terpanjang dan hari yang belum jelas ini, ia menemukan sesuatu yang sederhana namun berarti. Bahwa satu tangan asing yang tidak menghakimi bisa menjadi alasan cukup kuat untuk terus melangkah hari ini. Itulah yang ia lakukan, meski langkahnya masih ragu dan tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Pagi itu, ia berjalan tanpa tujuan besar, hanya ingin menjauh dari bangku taman dan kenangan malam panjang yang hampir membuatnya runtuh. Setiap langkah terasa seperti keputusan kecil untuk tetap hidup, untuk tidak kembali ke titik gelap semalam. Ia duduk di sebuah tempat umum yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di tengah keramaian itu, ia merasa sedikit terlindungi. Tidak ada yang memperhatikannya terlalu lama. Tidak ada yang bertanya. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa melegakan. Ponselnya kembali bergetar. Baterainya tinggal sedikit, tapi kali ini ia membacanya dengan lebih tenang. Pesan itu singkat, datang dari seseorang yang tidak terlalu dekat dengannya, seseorang yang biasanya memilih diam. Isinya tidak menyebut namanya secara langsung, tapi cukup jelas arahnya. Ada yang janggal dari cerita itu, tulis pesan itu. Nggak semuanya masuk akal. Dadanya berdebar. Bukan karena senang, tapi karena perasaan yang hampir ia lupakan, didengar. Ia menatap layar itu lama, lalu meletakkan ponselnya kembali. Ia belum ingin bereaksi berlebihan. Pengalaman mengajarkannya bahwa harapan yang datang terlalu cepat bisa melukai lebih dalam. Namun pesan itu tidak berhenti di situ.
Beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. Kali ini lebih jelas. Ada yang mulai bertanya. Ada yang mulai menyadari ada bagian cerita yang sengaja dilebihkan, dipelintir, bahkan disembunyikan. Tidak ada pembelaan langsung untuknya, tapi setidaknya narasi tunggal itu mulai retak. Ia menarik napas panjang. Duduk bersandar, memejamkan mata sebentar. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian mulai tersusun ulang. Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Kalimat yang terasa ganjil. Sikap yang terlalu cepat menyimpulkan. Kini, semuanya terasa lebih masuk akal. Ia tidak merasa menang. Tidak juga ingin bersorak. Yang ia rasakan justru lelah yang berbeda. Lelah karena menyadari bahwa semua penderitaan ini bermula dari kebohongan yang dibiarkan tumbuh, karena lebih mudah dipercaya daripada kebenaran yang rumit. Ia bangkit, melanjutkan langkah ke arah yang lebih terang. Pagi berubah menjadi siang. Perutnya kembali terasa perih, tapi kali ini ia punya sedikit bekal dari warung tadi. Ia makan perlahan, mensyukuri hal kecil yang kemarin terasa mustahil. Di tengah langkahnya, ia berpapasan dengan seseorang yang ia kenal. Orang itu berhenti, menatapnya dengan ragu. Ada jeda canggung yang panjang sebelum akhirnya suara itu keluar. "Kamu, apa kabar?" tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus perih. Ia menjawab singkat, jujur, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Orang itu mengangguk, lalu berkata sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. "Aku dengar ceritanya beda dari yang kemarin," katanya. "Mungkin, nggak sesederhana itu." Ia menelan ludah. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pembelaan terbuka. Tapi kalimat itu cukup untuk menegaskan satu hal. Kebenaran memang bergerak lambat, tapi ia bergerak. Ia berpisah dengan orang itu tanpa janji apapun. Ia tidak mengejar penjelasan. Tidak menuntut pembenaran. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Fitnah tidak runtuh hanya karena 1-2 orang mulai ragu. Tapi setidaknya, ia tidak lagi berdiri sendirian melawan cerita yang sepenuhnya gelap. Sore menjelang. Ia duduk di bawah pohon, menatap jalan. Ada rasa takut yang masih tersisa, takut berharap, takut kecewa lagi. Tapi kini, rasa itu berdampingan dengan sesuatu yang baru, ketenangan kecil karena ia tidak lagi harus berteriak sendirian dalam diam. Ia menyadari satu hal penting hari ini. Ia tidak perlu memaksa kebenaran muncul sekaligus. Ia tidak perlu membuktikan diri dengan suara keras. Waktu, dengan caranya sendiri, sedang bekerja. Dan di antara potongan-potongan kebenaran yang mulai muncul itu, ia memilih satu sikap sederhana, tetap melangkah, tanpa menoleh ke belakang terlalu sering. Karena kini ia tahu, ketika kebohongan mulai retak, yang dibutuhkan bukan teriakan, melainkan keteguhan untuk tetap berdiri. Saat kebenaran pelan-pelan menemukan jalannya. Kalimat itu terngiang pelan di kepalanya saat sore bergeser menuju malam. Ia duduk sendirian di bangku panjang dekat jalan utama, memperhatikan orang-orang yang pulang kerja dengan wajah lelah namun pasti. Mereka punya tujuan. Mereka tahu kemana harus pergi. Sementara ia masih berjalan tanpa alamat tetap, tanpa pintu yang benar-benar bisa ia sebut pulang. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan segalanya. Tidak ada dorongan untuk membela diri di hadapan setiap tatapan. Tidak ada keinginan untuk mengumpulkan simpati. Diamnya kali ini bukan karena kalah, melainkan karena ia memilih menyimpan tenaga untuk hal yang lebih penting, bertahan. Beberapa hari lalu,
ia akan gemetar membaca pesan apapun yang masuk. Sekarang, ia membaca seperlunya. Menjawab singkat. Kadang tidak menjawab sama sekali. Bukan karena sombong, tapi karena ia sadar tidak semua orang berhak atas ceritanya. Ia berjalan menyusuri trotoar menuju tempat singgah sementara yang ia temukan siang tadi. Bukan rumah, hanya ruang kecil yang cukup aman untuk tidur dan menenangkan pikiran. Di sana, ia membersihkan diri seadanya, mengganti pakaian, lalu duduk bersandar di dinding. Sunyi, tapi tidak menakutkan. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari nomor yang sudah lama tidak menghubunginya. Salah satu orang yang dulu ikut menutup pintu. Ia menatap layar itu lama, jantungnya berdebar. Pesannya singkat, kaku, penuh jarak. Tidak ada permintaan maaf. Hanya kalimat yang seolah ingin membuka percakapan tanpa benar-benar mengaku salah. Ia menghela napas panjang. Dulu, pesan seperti ini akan membuatnya berharap. Membuatnya menyusun ulang kata-kata, mencari kalimat paling tepat agar didengar. Tapi sekarang, ia hanya membaca, lalu meletakkan ponsel kembali. Tidak dibalas. Tidak ditolak. Dibiarkan. Keputusan kecil itu terasa besar. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Memilih ketenangan daripada pengakuan yang setengah hati. Ia tahu, kebenaran belum sepenuhnya muncul. Masih ada bisik-bisik. Masih ada orang-orang yang memilih diam karena takut salah posisi. Tapi ia juga tahu, ia tidak harus hadir di setiap percakapan tentang dirinya. Malam semakin larut. Ia berbaring, menatap langit-langit yang polos. Pikirannya melayang ke hari-hari awal saat ia masih mencoba keras menjelaskan. Saat suaranya bergetar, dan setiap kata terasa sia-sia. Kini, mengingat itu semua, dadanya masih terasa perih, tapi tidak lagi menusuk seperti dulu. Diamnya sekarang terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih tegak. Keesokan paginya, ia keluar lebih pagi. Udara masih segar. Langkahnya mantap, meski tujuannya masih sederhana. Ia mencari pekerjaan harian, apa saja yang bisa ia lakukan. Kali ini, penolakan tidak membuatnya runtuh. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu melangkah ke tempat berikutnya. Di sebuah tempat, seseorang menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu bisa mulai besok." Nggak banyak, tapi cukup. Ia mengangguk. Tidak tersenyum berlebihan. Tidak menangis. Hanya rasa syukur yang tenang, mengendap di dada. Berita kecil itu tidak ia bagikan ke siapapun. Tidak dipamerkan. Tidak dijadikan pembuktian. Ia menyimpannya sendiri, sebagai pengingat bahwa hidupnya masih bergerak, meski pelan. Sore itu, ia duduk lagi di bangku yang sama seperti kemarin. Orang-orang yang sama lalu lalang. Tapi perasaannya tidak sama. Ia tidak lagi merasa tersisih dari dunia. Ia hanya berada di jalur yang berbeda. Ia tahu, suatu hari nanti, mungkin akan ada yang datang membawa penyesalan. Mungkin juga tidak. Tapi ia tidak lagi menunggu. Ia telah belajar bahwa menunggu pengakuan dari orang yang salah hanya akan memperpanjang luka. Diamnya kini bukan bentuk kekalahan. Diamnya adalah batas. Pilihan sadar untuk tidak menyerahkan dirinya pada kebisingan yang tidak perlu. Dan di dalam diam yang mulai kuat itu, ia menemukan kembali satu hal yang hampir hilang, kendali atas hidupnya sendiri. Kalimat itu terasa asing, tapi menenangkan. Ia mengulanginya dalam hati saat melangkah keluar pagi itu,
menuju hari kerja pertamanya setelah semua yang terjadi. Tidak ada rasa bangga yang berlebihan. Tidak juga euforia. Hanya kesadaran sederhana bahwa untuk pertama kalinya setelah diusir, ia kembali memegang arah hidupnya, meski masih rapuh, meski masih jauh dari kata aman. Tempat kerjanya tidak besar, tidak mewah, tapi cukup memberinya ruang untuk merasa berguna. Ia bekerja dengan kepala tertunduk, tangan bergerak cekatan, berusaha tidak menarik perhatian. Ia tidak ingin dikenal karena cerita yang beredar. Ia ingin dikenal karena kerjanya. Di sela-sela aktivitas, ia mendengar bisik-bisik pelan. Bukan tentang dirinya. Tentang orang-orang yang dulu begitu yakin. Tentang kegelisahan yang mulai muncul di wajah mereka. Tentang cerita yang tidak lagi sejalan satu sama lain. Ia tidak ikut mendengarkan terlalu dalam. Ia hanya menangkap satu hal, sesuatu sedang berubah. Siang itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama ia kenal, nomor yang dulu terasa seperti rumah. Kali ini, pesannya berbeda. Tidak dingin. Tidak menekan. Ada jeda ragu di setiap kalimatnya. Aku dengar beberapa hal yang bikin kami mikir ulang, tulis pesan itu. Mungkin, kami terlalu cepat mengambil keputusan. Ia membaca pesan itu berulang kali. Dadanya terasa sesak, bukan karena harap, tapi karena kenyataan bahwa kalimat yang ia tunggu-tunggu dulu kini datang saat ia tidak lagi membutuhkannya. Tidak ada rasa menang. Tidak ada kepuasan. Hanya kelelahan yang muncul dari luka lama yang disentuh kembali. Ia tidak langsung membalas. Sepulang kerja, ia berjalan sendirian menyusuri jalan yang mulai akrab. Lampu-lampu menyala satu persatu. Suasana ini dulu membuatnya takut. Sekarang, ia bisa bernapas lebih lega. Ia tahu kemana harus kembali malam ini. Tempatnya sederhana, tapi aman. Pesan lain masuk. Kali ini lebih panjang. Ada penjelasan. Ada pembelaan diri. Ada alasan mengapa mereka memilih percaya pada cerita itu. Tidak ada permintaan maaf yang jelas, tapi ada pengakuan samar bahwa keputusan mereka membawa akibat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel lama sekali. Jari-jarinya tidak bergerak. Dalam hatinya, terjadi pergulatan yang sunyi. Bagian dari dirinya ingin menjawab. Ingin berkata bahwa semua itu menyakitkan. Bahwa ia hampir hancur karenanya. Tapi bagian lain dari dirinya, yang lebih tenang, menahannya. Ia menyadari sesuatu yang pahit namun jujur. Pengakuan yang datang terlambat tidak selalu menyembuhkan. Kadang, ia hanya membuka kembali luka yang sudah mulai menutup. Malam itu, ia akhirnya membalas. Singkat. Tidak menyalahkan. Tidak memohon. Ia hanya menyampaikan satu hal, bahwa ia butuh waktu. Bahwa ia sedang fokus membangun hidupnya kembali. Bahwa ia tidak ingin kembali ke lingkaran yang membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Setelah mengirim pesan itu, ia meletakkan ponsel. Napasnya terasa lebih ringan. Keputusan itu tidak mudah, tapi terasa benar. Hari-hari berikutnya, ia mendengar kabar-kabar kecil. Ada pertengkaran di dalam rumah itu. Ada penyesalan yang terlambat. Ada kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akibat dari keputusan mereka mulai terasa, meski tidak langsung menghapus kesalahan. Ia tidak ikut campur. Tidak mendatangi. Tidak menjelaskan. Ia memilih menjaga jarak, bukan karena dendam, tapi karena ia tahu, ia tidak bisa menyembuhkan orang lain dengan mengorbankan dirinya lagi.
Di suatu sore, saat matahari mulai turun, ia berhenti sejenak di pinggir jalan. Mengingat malam pertama saat ia berdiri di tempat hampir sama, dengan hati hancur dan tangan kosong. Perbandingan itu membuat dadanya bergetar pelan. Ia belum sepenuhnya pulih. Lukanya belum benar-benar hilang. Tapi ia tidak lagi berada di titik yang sama. Ia melanjutkan langkah dengan punggung sedikit lebih tegak. Tidak untuk menunjukkan apapun pada siapapun. Hanya untuk dirinya sendiri. Karena ia telah belajar satu hal penting dari semua akibat yang datang perlahan ini. Bahwa tidak semua penyesalan perlu ia tunggu. Dan tidak semua pengakuan perlu ia terima. Jika itu berarti ia harus kembali kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kalimat itu kini tidak lagi terasa asing. Ia mengucapkannya dalam hati saat berdiri di perempatan jalan, menunggu lampu berganti hijau. Angin sore menyapu wajahnya, membawa bau aspal dan suara kota yang sibuk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia tidak merasa dikejar-kejar oleh masa lalu. Ia tahu, keputusan yang ia ambil beberapa hari lalu telah menciptakan jarak yang nyata. Tidak semua orang menerimanya. Ada yang kecewa. Ada yang masih berharap ia kembali, seolah semua bisa diputar ulang. Tapi ia juga tahu, kembali tanpa perubahan hanya akan mengulang luka yang sama. Ponselnya bergetar di dalam tas. Ia tidak langsung membukanya. Ada waktu ketika setiap getaran membuat jantungnya melonjak, tapi tidak lagi sekarang. Ia memilih berjalan lebih dulu, menyeberangi jalan, melangkah menuju halte kecil di seberang. Di bangku halte itu, ia akhirnya membuka pesan. Sebuah undangan singkat. Permintaan untuk bertemu. Nada pesannya hati-hati, seolah takut ia akan kembali menghilang jika ditekan terlalu keras. Ia membaca sekali, lalu menutup layar. Ia tidak menolak. Tapi ia juga tidak mengiyakan. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak harus segera memberi jawaban. Hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh tuntutan orang lain. Ia berhak menentukan kapan siap, atau bahkan apakah ia ingin membuka kembali pintu yang pernah menutupnya di saat paling rapuh. Bus datang. Ia naik, duduk di dekat jendela. Kota bergerak mundur di balik kaca, jalan-jalan yang dulu ia lewati dengan perasaan takut, kini terasa lebih netral. Tidak ramah, tapi juga tidak mengancam. Ia menatap pantulannya di kaca jendela. Wajahnya masih menyimpan lelah, tapi tatapannya lebih jernih. Ia teringat satu malam ketika ia berjalan tanpa arah, tanpa uang, tanpa tempat pulang. Perempuan yang berdiri di titik itu terasa jauh, seperti orang lain. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Bus berhenti. Ia turun, berjalan menuju tempat singgahnya. Di sepanjang jalan, tidak ada drama besar. Tidak ada pengakuan. Tidak ada pembuktian. Hanya langkah-langkah kecil yang konsisten, membawa dirinya menjauh dari kekacauan lama. Malam itu, ia duduk sendiri di kamar kecilnya. Sunyi. Aman. Ia menyeduh minuman hangat, menghirup uapnya perlahan. Di dalam sunyi itu, ia tidak lagi merasa kosong. Ada ruang. Ada napas. Ada dirinya sendiri. Ia tahu, suatu hari nanti, mungkin ia akan bertemu mereka lagi. Mungkin akan ada percakapan yang belum selesai. Tapi malam ini, ia memilih satu hal yang sederhana namun penting, tidak menoleh ke belakang. Bukan karena ia membenci masa lalu. Melainkan karena ia akhirnya menghargai masa depan.
Dan dengan langkah yang pelan namun pasti, ia melangkah ke hari berikutnya. Tanpa menoleh, tanpa ragu, dan tanpa menyerahkan kembali kendali atas hidupnya sendiri. Kalimat itu bukan lagi pengingat, melainkan kesimpulan yang ia terima dengan tenang. Ia mengucapkannya dalam hati pagi itu, saat cahaya matahari masuk lewat celah jendela kamar kecilnya. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada tuduhan. Tidak ada pintu yang ditutup dengan kasar. Hanya pagi yang berjalan seperti seharusnya. Ia bangun tanpa rasa panik. Tanpa rasa takut akan hari ini. Luka itu masih ada, tersimpan rapi di dalam dirinya, tapi tidak lagi berdarah. Ia menyiapkan diri pelan-pelan, menyeduh minuman hangat, lalu duduk sejenak menikmati keheningan yang dulu terasa asing, kini justru menenangkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam ia dipaksa pergi tanpa uang, tanpa penjelasan. Dalam rentang waktu itu, hidupnya tidak berubah secara ajaib. Tidak ada keajaiban besar. Tidak ada pembalasan. Yang ada hanyalah proses, pelan, melelahkan, tapi nyata. Ia bekerja. Ia pulang ke tempat singgah yang sederhana. Ia tidur tanpa mimpi buruk. Kadang, masih ada hari-hari ketika kenangan itu datang tanpa permisi. Suara pintu yang ditutup. Tatapan orang-orang yang memilih percaya pada kebohongan. Di hari-hari seperti itu, dadanya masih terasa sesak. Tapi kini ia tahu cara menghadapinya. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Ia tidak lagi menunggu, kapan mereka sadar. Ia menerima bahwa tidak semua ketidakadilan akan diikuti penyesalan yang layak. Tidak semua orang yang salah akan datang meminta maaf. Dan tidak semua kebenaran perlu diperjuangkan dengan suara keras. Suatu sore, ia menerima kabar terakhir. Singkat. Tidak dramatis. Tentang rumah itu yang kini sunyi oleh pertengkaran kecil. Tentang hubungan yang renggang karena rasa saling curiga. Akibat dari keputusan yang dulu diambil terlalu cepat. Ia membaca kabar itu tanpa perasaan puas. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada keinginan untuk berkata, "Aku sudah bilang." Yang ia rasakan justru iba, bukan pada mereka, tapi pada keadaannya membuat semua ini terjadi. Ia menyadari satu hal penting, membalas tidak akan mengembalikan malam yang hilang. Membuktikan diri tidak akan menghapus rasa dingin saat ia duduk sendirian di pinggir jalan. Dan kembali ke lingkaran lama hanya akan mengikis kekuatan yang susah payah ia bangun. Malam itu, ia berjalan sendirian menyusuri jalan yang dulu menjadi saksi kehancurannya. Lampu jalan yang sama. Trotoar yang sama. Tapi perasaannya berbeda. Ia berdiri sejenak, mengingat perempuan yang dulu hampir menyerah di titik ini. Ia menunduk, tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Tapi senyum seseorang yang tahu ia telah bertahan. Ia tidak menjadi lebih kuat karena dibela orang lain. Ia tidak berdiri karena dunia tiba-tiba adil. Ia bertahan karena ia memilih untuk tidak runtuh, meski dunia memberinya alasan untuk itu. Dan di sanalah ia memahami arti sebenarnya dari menang. Bukan ketika orang lain menyesal. Bukan ketika namanya dipulihkan. Melainkan ketika ia bisa hidup dengan tenang. Tanpa harus membalas apapun. Ia melangkah pergi dari tempat itu untuk terakhir kalinya. Tanpa drama. Tanpa janji besar. Hanya langkah sederhana menuju hidup yang ia bangun sendiri. Karena pada akhirnya, ia tidak kembali untuk membuktikan apapun. Ia tidak bertahan untuk membalas siapapun. Ia bertahan